Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menyikapi atau mengawasi secara seksama kelakuan-kelakuan monyet-monyet Habib dari Yaman itu yang ada di Indonesia semakin meresahkan, semakin mengkhawatirkan. Betapa tidak ya. Sekarang mereka monyet-monyet Habib imigran Yaman sudah berani mengklaim bahwa Pulau Jawa itu adalah pintu Tarim. Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Bahkan yang lagi viral akhir-akhir ini bahwa Jawa Barat atau Tanah Sunda itu adalah milik Habib-Habib imigran Yaman. Ini kan kurang ajar sekali. Coba kita ingat-ingat lagi. Sudah banyak sekali kelakuan-kelakuan yang membuat kita sakit hati. Apa saja itu? Di antaranya adalah pembuatan makam-makam palsu atau pembelokan makam-makam palsu. Makam-makam pejuang diganti menjadi makam-makam Balawi. Ini kan kurang ajar ya. Kayak Pangeran Diponegoro dibalawikan, Pangeran Diponegoro Imam Bonjol dibalawikan, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang yang makamnya dibelokkan menjadi makam orang-orang Balawi ini, kaum Balawi. Ini bangsat, kurang ajar. Udah gitu pembelokan sejarah NU. Ini orang NU petinggi-tinggi PBNU diam saja apa sudah menjadi mukibin ya? Kita khawatir loh. Coba, kita harus khawatir loh. Kiai-kiai NU dihina-hina, tapi PBNU diam saja. Jangan-jangan ini PBNU sudah menjadi mukibin ini, ya. Di periode ini nih, terutama periode ini. Periode sebelumnya tidak. Ini orang-orang periode ini membahayakan, mengkhawatirkan. Cobalah segera diganti nih si pimpinan, ketumnya sama Roy sama PBNU segera diganti. Udah gitu banyak sekali penyelewangan yang dilakukan si monyet-monyet Habib imigran Yaman. Yang kurang ajar adalah mereka berani menantang pribumi. Kalian jumlahnya berapa, ha? Ingat, Indonesia ini punya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Kalau tidak usah mereka semua angkatan bergerak. Satu saja angkatan, Brimob saja bergerak. Tembaki semua itu Habib-Habib yang ada di Indonesia. Selesai kalian nggak sampai 2 minggu. Sombong sekali kalian nantang-nantang perang. Terutama si monyet Rizik Syihab ini. Nantang-nantang semua orang ditantang. Aslinya si monyet Rizik Syihab itu nggak punya nyali. Nggak bisa bela diri sama sekali. Bagaimana bela diri? Kok perutnya aja gendut kayak gitu. Nggak mungkin dia bisa tendangan depan, tendangan samping, nggak mungkin. Jatuh depan, jatuh samping, nggak mungkin. Pukulannya ampos itu Rizik Syihab. Nggak mungkin, paling dia mau mengandalkan mukibinnya yang orang pribumi juga. Ini mukibinnya orang pengkhianat juga nih. Udah tahu kamu dihasut untuk memusuhi orang pribumi, mau-mau saja. Sadarlah mukibin. Ya. Ulah ini yang terakhir yang lagi menyakitkan lagi ini. Sampai Gus Pleret mau dipolisikan. Gara-gara tidak setuju yang namanya Habib Idrus mau dijadikan pahlawan nasional. Ini orang-orang Indonesia, pejabat Indonesia yang mengesahkan Habib Idrus itu jadi pahlawan, berarti pengkhianat bangsa juga. Kita kan semua udah tahu bahwa Habib-Habib imigran Yaman atau kaum Balawi datang ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda sebagai antek-antek dan mata-mata Belanda. Kenapa mau jadikan pahlawan? Sampai memenjarakan pribumi kayak Gus Fuad. Ini kan udah keterlaluan sekali. Saya mintalah, ayo kita minta semua. Kalau sampai terjadi Gus Fuad dipolisikan dan dipenjara, kita bergerak, semua bergerak. Ya, sedangkan si Bahar Smith yang sudah jelas-jelas bersalah, ya kasusnya adalah membuat onar di rumah orang, menggedor-gedor rumah orang di Bekasi sana, terus
kasus pura-pura ketembak, ya. Ini menguap, nggak ada beritanya lagi. Ini polisi kayaknya udah sogok ini. Kenapa ini urusan jadi berhenti dan menguap? Si Bahar ini sudah setahun lebih loh kasusnya, yang menggedor-gedor rumahnya pengacara di Bekasi. Ini semakin ke sini si monyet-monyet Habibie migran Yaman ini kurang ajar banget, sudah mulai berani sekali. Ayo semua orang Indonesia bangkit bersatu melawan mereka, usir mereka. Seperti orang-orang Myanmar mengusir orang Rohingya. Usir. Ini sudah kurang ajar sekali. Untuk itu ayo kita saksikan video-video di mana Habib-Habib yang sudah menyakitkan hati kita semua. Gak usah bawa-bawa rakyat. Sekarang ngomporin umat Islam. Job, komando perang habis lebaran. Umat Islam sehat-sehat. Umat Islam yang mana, bro? Monyet, yang monyet siapa? Yang punya akhlak dan mental monyet itu siapa? Yang punya kasus mesum siapa? Kurang ajar ya. Warga Nusantara kehilangan kesabaran. Pada ente keturunan bangsa asing, keturunan Yaman. Katanya minta ke Deddy Mulyadi nggak usah bawa-bawa rakyat. Kalau mau berani sendirian, tentukan tempat dan waktunya kapan. Tapi jangan bawa-bawa rakyat. Sendirinya nantang-nantang, nggak tahu yang ditantang maksudnya siapa, disebut dengan jenderal monyet, disebut dengan gerombolan ormas monyet, tapi bawa-bawa umat Islam. Yang penakut siapa? Nah iya, katanya dulu Deddy Mulyadi, kalau berani tentukan waktu tempat perang. Gak usah bawa-bawa rakyat. Sekarang ngomporin umat Islam. Job, komando perang habis lebaran. Umat Islam sehat-sehat. Umat Islam yang mana, bro? Yang laki-laki. Kalau perang sendiri. Kalau mau bawa temen ya sebangsanya sendiri. Gak usah bawa-bawa umat Islam di Indonesia. Umat Islam Nusantara udah rukun. Hidupnya udah guyup, bersatu. Jangan dikompori, diadu domba sama ente. Gimana sih? Penakut saja, pengecut saja. Tangkap itu provokator, Pak Polisi. Jangan lari ke luar negeri lagi ya. Jangan pura-pura umroh lagi ya. Jangan pura-pura umroh lagi kamu. Keluar-keluar provokasi umat Islam di Indonesia. Kurang ajar. Sudah numpang hidup di Indonesia, dikasih fasilitas, ngomporin Nusantara untuk rusuh, nantang-nantang perang. Jangan lari loh, jangan umroh lagi nih loh, habis nantang-nantang begini, habis provokasi umat Islam untuk dikomando, dikobarkan perang besok habis lebaran, tiba-tiba umroh lagi, nggak usah pulang sekalian sana ke Yaman. Itu Yaman sedang dibombardir sama Amerika Serikat. Sana pulang ke negerimu sana. Di sini sudah aman, tentram dan damai. Warga negara Republik Indonesia, umat Islam di Nusantara ini senang hidup dengan guyup rukun, damai, tidak suka gelutan kayak negara nenek moyang kamu itu. Oh, provokasi di sana, provokasi warga Yaman untuk melawan Amerika Serikat, untuk melawan Israel. Jangan provokasi warga Nusantara. Kalau kamu diingatkan tidak mau, provokasi terus, tangkap nanti sama Pak Polisi loh. Kasusmu banyak di kepolisian dan masih gantung. Monyet, kurang ajar sampean. Emang ente siapa? Numpang di Nusantara kok monyet-monyetin warga Nusantara. Kurang ajar ya.
Warga Nusantara kehilangan kesabaran. Pada ente keturunan bangsa asing, keturunan Mayaman. Jangan takon dosa kamu. Jangan takon dosa nanti kamu. Usir kamu dari tanah Nusantara. Jangan nangis nanti. Kita pemilik bumi Nusantara, pemilik tanah Nusantara. Sudah terlalu sabar membiarkan provokasimu. Membiarkan ulah kegaduhanmu. Tapi kesabaran ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kita punya prinsip ngalah, ngalih, ngamuk itu yang belum. Kalau sampai sudah titik kesabarannya habis, warga Nusantara ngamuk ke ente dan keturunan-keturunan ente, satu klan ente, keturunan imigran Pahlawi dari Aman. Jangan tanya, jangan takut, jangan nangis kamu. Sangat mudah, ibarat meremas sampah untuk menggulung klan kalian dari bumi Nusantara ini. Jumlah kalian berapa? Di sini udah dikasih fasilitas hidup. Mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku zuriat Nabi, masih sombong, berlaku, menghina terhadap warga pribumi Nusantara dengan mengatakan monyet, mengatakan jenderal monyet. Kurang ajar kamu. Jangan lari kamu ya, jangan lari kamu. Telah menghinakan warga pribumi Nusantara dengan kalimatnya kurang ajar. Kapolri tangkap itu orang sebelum ditangkap oleh warga Nusantara.